Kembali lagi dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik, yaitu bagaimana kita akan belajar bisnis retail. Dengan topik pembahasan bagaimana cara pengelolaan bisnis retail yuk. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama memahami konsep dari bisnis retail, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita bagaimana kita bisa mengetahui sejarah bisnis retail yang ada. Kemudian kita bisa mendefinisikan pengertian dari bisnis retail, dan kemudian juga kita bisa mengidentifikasi unsur karakteristik paradigma bisnis retail. Bahkan kita bisa menjelaskan dasar hukum dari bisnis retail. Kemudian kita bisa mengidentifikasi jenis, tujuan, fungsi, dan juga peran bisnis retail. Jadi suatu saat nanti ketika kita mau menjadi seorang entrepreneur, kita mau memulai dalam sebuah bisnis tentang bisnis retail, kita sudah mulai memahaminya. Nah, kita akan simak baik-baik video pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan belajar bagaimana sejarah bisnis retail. Ya, nah sebelum belajar sejarah bisnis retail, kita samakan persepsi dulu bahwa bisnis retail ini memiliki peran penting, betul ya, terhadap perekonomian nasional. Kenapa? Karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi penghubung antara produsen tentu saja dengan konsumen. Nah, oleh karena itu, perubahan pada selera pasar itu harus selalu diikuti oleh para pelaku bisnis retail. Contoh, saat ini terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, betul ya, yang lebih menekankan bidang misalkan kuliner, ya, travel, atau mungkin juga hiburan yang disebut dengan entertain. Nah, untuk mensiasati perubahan itu, toko retail tuh harus melakukan inovasi, ya, seperti menjual produk, misalkan jaket, atau sepatu yang sesuai untuk kebutuhan traveling saat itu. Nah, selain melakukan analisis pasar dan melakukan inovasi, apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan bisnis retail? Ya, lalu bagaimana perannya bisnis retail bagi produsen, ya, kita sebagai produsen maupun juga sebagai konsumen. Kita harus pahami itu. Apa saja kelebihannya dan kekurangan yang harus dimiliki bisnis retail. Nah, hari ini video pembelajaran akan dibahas satu demi satu, ya. Nah, kita masuk dalam sejarah terlebih dahulu. Sejarah bisnis retail itu awalnya itu, ya, bisnis retail di Indonesia khususnya dilakukan atau melalui apa? Perdagangan tradisional, ya. Dari perdagangan tradisional untuk apa? Yang memperjualbelikan beragam komoditas. Nah, menarik nih ya. Kamu lihat gambar ini adalah Gedung Sarinah. Gedung Sarinah itu dibangun pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, kita bahas lagi nih perkembangan bisnis retail itu di Indonesia itu bagaimana sih dari waktu ke waktu, ya. Perkembangan bisa kita lihat ya dari waktu ke waktu. Kita lihat dari sebelum tahun 1960-an, ya. Di era itu perkembangan retail, zaman itu adalah retail tradisional, yaitu pedagang yang independen tentunya, ya, yang sendiri-sendiri. Oke, kemudian kita masuk nih di tahun 1960-an, ya. Jadi tadi sebelum, sekarang masuk ke dalam tahun 1960, mulai ada namanya retail modern. Nah, retail modern itu di awal mula oleh pemerintah, ya, melalui apa? Departemen Perdagangan waktu itu yang membuka gerai retail pertama kali. Tadi sudah lihat kita gambarnya ya, yaitu Gedung Sarinah dengan format departemen gitu ya, departemen store di Jalan MH Tamrin. Oke. Nah, pada mulai kita masuk ke tahun berikutnya itu 1970 sampai 1980-an ya. Nah, ini kita udah mulai masuk dalam perkembangan retail modern dengan apa? Format berbeda ya, yaitu supermarket dan juga department store. Nah, hal ini ditandai dengan apa nih? Berkembangnya ada muncul peritel modern ya. Peritel modern seperti apa? Matahari department store. Kamu lihat gambar ini. Matahari Department Store, apalagi Hero. Waktu itu ada juga Golden Truly, Pasar Raya, Ramayana, gitu ya. Itu masuk lah pada retail modern tahun 1970 sampai 1980-an. Baik ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahun depannya ya, tahun 1990 ya, 10 tahun kemudian masuk ke era perkembangan yang disebut dengan convenience store atau C-store ya. High class department store, jadi lebih ke arah yang lebih branded ya, branded boutique, high fashion,
cash and carry gitu ya. Nah, perkembangan Sitor ini ya ditandai dengan apa? Pesatnya pertumbuhan Indomaret waktu itu ya, perkembangan high class department store dan high fashion outlet ditandai dengan masuknya apa? Ada Sogo ya, kita lihat ya, ada Sogo, ada Metro, apalagi ada Seibu, itu semua high class department store ya. Ada Marks and Spencer ya, dan berbagai outlet high fashion yang lain. Perkembangan format cash and carry itu juga ditandai dengan berdiri apa? Makro gitu ya, diikuti oleh retail lokal yang lainnya dengan format yang serupa, misalnya Indogrosir, Alfa ya. Nah, itu masuk tahun 1990 ya, mulai masuk ke convenience store atau Sitor, nah sebutnya high class ya, department store. Kemudian kita masuk lagi ya, 10 tahun kemudian tuh masuk ke dalam tahun 2000 sampai dengan 2010 ya. Waktu itu ada muncul era perkembangan namanya hypermarket ya, factory outlet ya. Nah, itu kamu pernah kenal tuh ya, kategori itu ya, e-retailing juga bisa masuk ke situ ya. Nah, era hypermart ditandai dengan berdirinya Continent, Hypermart, dan juga seperti Giant ya. Di tahun-tahun yang akan datang akan dipastikan tuh masih muncul kategori-kategori lagi gitu ya, di berbagai produk, seperti misalkan apa, misal elektronik, produk-produk elektronik ya ada ya, Auto, Alfamart ya, home improvement, misalkan apa lagi, pet ya, binatang supply ya, banyak tuh sekarang ya. Hobi craft ya, art and craft gitu kan, komputer juga sama ya. Jadi hal ini bertujuan untuk apa? Melengkapi kategori-kategori sebenarnya kategori killer yang telah berkembang saat itu ya, seperti department store, bookstore gitu ya, muncul tuh elektronik ya kan, ada banyak sekali yang jual elektronik, handphone gitu ya. Nah, kita nggak usah sebut merek, office supply, toy, mainan ya, banyak sekali. Kamu udah tahu pasti contoh-contohnya ya, factory outlet kini mulai bermunculan, baik di Bandung. Kalau kamu suka jalan-jalan ke Bandung tuh ya, di tahun 2000 itu mulai tuh ya factory outlet ya. Contohnya misal Metro gitu ya, factory outlet, Multipolar Group misalkan, Lipo ya, Lipo Shop ya. Nah, itu mulai muncul ke e-retailing ya. Nah, masuk lagi nih tahun 10 tahun kemudian, tahun 2010 sampai dengan 2020 ya, tahun kemarin era itu udah mulai era perkembangan namanya hard discounter store atau dengan katalog service ya. Nah, biasanya format hard discounter menawarkan produk sejenis dengan harga ya 15 ya, kurang lebih 15 sampai 30% yang lebih murah dibandingkan format retail yang lain. Nah, beberapa produk seperti ini misalkan contohnya apa? Pakaian, apalagi peralatan rumah tangga, kemudian apa, elektronik gitu ya, akan dijual dengan harga yang justru lebih murah. Kenapa? Karena tidak ada biaya investasi dan operasional toko ya. Apalagi zaman-zaman sekarang gitu udah mulai ditandai dengan perkembangan pesat dengan e-commerce ya, perdagangan elektronik ya. Jadi kita bisa beli secara online ya, banyak sekali, ada Tokopedia ya, Shopee gitu ya. Penyebaran itu baik pembelian dan juga penjualan, baik ya pemasaran barang itu bisa melalui sistem jarak jauh ya, elektronik, melalui internet gitu ya, bahkan TV ya, bisa semua itu dilakukan di tahun 2010, 2020, bahkan nanti di tahun-tahun yang akan datang 2021 ya. Ketika kamu menyaksikan kembali video pembelajaran ini 10 tahun yang akan datang, kamu akan lihat sekali perkembangannya jauh lebih pesat gitu ya. Nah, di sini gambar hypermarket termasuk ke dalam era perkembangan retail tahun 2000 sampai dengan 2010. Nah, kita masuk nih. Kalau begitu apa sih pengertiannya bisnis retail ya kan? Kita harus tahu dulu apa sih bisnis retail ya kan? Bisnis retail adalah segala aktivitas, betul ya? Segala aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan, betul? Dan pemberian layanan kepada konsumen ya. Kita melayani konsumen. Untuk apa? Penggunaannya sifatnya pribadi ya, individu, maupun juga bisa dengan keluarga. Ya. Nah, kata retail itu berasal dari bahasa Prancis sebetulnya ya. Bahasa Prancis itu disebut dengan retailer ya. Yang berarti apa? Memotong, memecah gitu ya, memecah sesuatu. Jadi dalam kamus KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, eceran itu secara apa ya? Satu-satu gitu kan, nama eceran itu satu-satu atau sedikit-sedikit menjual produknya.
kepada apa? Konsumen, baik itu dia pribadi maupun juga ke keluarga, bukan keperluan untuk bisnis gitu ya, langsung kepada pribadi orang itu ya. Nah, S Hardware itu salah satu contoh bisnis retail yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk, ada unsur-unsur retail sebenarnya ya, ada unsur-unsur retail. Jadi berdasarkan pengertian tadi gitu ya, bisnis retail itu sekali lagi saya ulangi, segala aktivitas bisnis ya, saya ulangi sekali lagi, yang terkait dengan penjualan ya, dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan sifatnya individu, baik pribadi maupun juga keluarga. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh ahli-ahli ya yang memberikan pengertian tentang retail ya. Misalkan retail itu meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir ya, untuk penggunaan pribadi dan juga bukan bisnis. Ada lagi juga yang retail yang tingkat terakhir nih dari proses distribusi ya, di dalamnya terdapat aktivitas bisnis dalam penjualan barang maupun juga jasa kepada konsumen gitu ya. Nah, jadi bisnis retail ini sekali lagi segala aktivitas bisnis sekali lagi yang terkait dengan penjualan dan juga pemberian layanan ya kepada konsumen. Nah, kita masuk dalam unsur-unsur bisnis retail nih. Apa saja sih ya unsur-unsur bisnis retail? Jadi bisnis retail itu lebih mengutamakan pengalaman ya, pelanggan khususnya konsumen saat berbelanja ya. Nah, kepuasan yang dirasakan oleh setiap pelanggan itu memberikan dampak besar justru untuk apa? Mendorong konsumen kembali lagi untuk belanja lagi ya kan? Ada lagi keinginan untuk belanja lagi. Jadi dengan demikian, pelayanan justru dan kepuasan pelanggan adalah unsur penting dalam sebuah bisnis retail. Nah, ada 5 unsur penting nih yang harus diberikan kepada konsumen. Apa saja? Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Ingat baik-baik ya, harus jalin hubungan baik dengan pelanggan, engagement ya. Jadi kita harus ada sikap senyum, sapa, salam ya, santun, apa lagi itu bisa jadi langkah awal ya untuk menciptakan sebuah hubungan ya, jalinan hubungan ya dengan pelanggan kita ya. Jadi justru melakukan pendekatan secara emosional dapat dilakukan pada customer kita ya, konsumen kita. Contohnya nih, memberikan bantuan kepada pelanggan ya, konsumen. Ada konsumen datang nih ya, untuk apa? Dapat informasi apa saja sih produk-produk yang kamu jual gitu ya. Apalagi kamu bisa mendengarkan keluhan-keluhan yang mereka ungkapkan gitu ya, mereka sampaikan saran-saran dari customer itu. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik justru dengan pelanggan. Kita harus perhatikan baik-baik, kita dengar ya keluhan-keluhan dari konsumen. Itu penting ya, karena ketika kita jadi entrepreneur, kita posisi sudah di level paling tertinggi, kamu akan lebih sulit ya untuk mengetahui apa sih yang menjadi fokus ya, konsumen tuh lagi merasakan apa gitu ya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan operasional retail dengan sempurna. Harus dengan sempurna. Jadi dalam menciptakan operasional retail dengan sempurna ini, kita staff gitu ya, karyawan, pramuniaga harus pastikan stok selalu tersedia. Kenapa? Kita untuk mengetahui fungsi dan tujuan setiap produk dan membantu customer menemukan produk-produk yang diinginkan. Jadi harus pastikan dulu semua stok harus tersedia ya. Karena menjalankan dengan eksekusional excellent. Jadi operasional retail dengan sempurna. Yang ketiga, nah, keunikan brand itu penting ya, dan menghadirkan pengalaman yang berbeda, the brand experience ya, sekali lagi ya. Jadi retail tuh perlu menciptakan brand yang unik sebenarnya ya, nama-nama yang unik dengan desain toko yang paling menarik ya. Nah, kenapa? Selain itu retail dapat menghadirkan pelayanan baik, memberikan penawaran justru yang menarik kepada konsumen kita. Karena ini bisa membuat pelanggan itu, konsumen itu kembali lagi datang belanja ya. Ingatnya toko kita, retail kita. Jadi harus ingat baik-baik, keunikan brand itu perlu ya, unik dengan desain toko yang menarik. Nah, yang keempat adalah kita harus peduli terhadap proses. Betul, saya setuju ya. Kita harus peduli terhadap proses. Jadi
cara untuk melakukan gitu ya, memberikan kenyamanan kepada konsumen kita dalam berbelanja. Contohnya kita kasih petunjuk-petunjuk tuh yang jelas pada produk-produknya. Ada pengelompokan, pasti ada pengelompokan. Ini khusus susu semua gitu ya, ini khusus air mineral semua, ya kan. Pengelompokan ini khusus misalkan deterjen semua. Pengelompokan produk akan memudahkan konsumen justru untuk berbelanja. Jadi nggak ngasal ngarok gitu loh, ya. Peduli tanda proses itu, dari proses si customer dari pintu masuk dia sudah jelas dia mau beli apa gitu kan, dia sudah jelas di mana petunjuk-petunjuknya ada, ya kan. Jadi kita kelompokkan produk agar apa, mudah dicari. Ini penting sekali diperhatikan ya. Kenapa? Selain penempatan produk pada rak itu selain mudah dijangkau ya kan, dan juga khususnya pelayanan kasir nih, ini paling penting nih, pelayanan kasir gitu kan, harus cepat ya, responsif. Agar apa, tidak mengakibatkan antrian yang panjang dan tidak memakan waktu yang lama. Kamu pasti kesel dong, kamu ngantri lama banget ya kan, si kasir tuh lambat banget ya kan. Nah ini perlu perhatikan nih, peduli ya terhadap proses itu ya. Apalagi kamu juga kesel juga nih, ngambil barang tuh susah banget dibawa, udah itu paling pojok lagi ya kan, dan paling males. Nah itu kita juga perlu perhatikan ya kan, penempatan angka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini ya. Nah kita yang kelima adalah menangani masalah dengan baik. Tentu ya, sebagai entrepreneur kita harus bisa menciptakan problem recovery ya. Jadi pelayanan betul tidak selalu sempurna, betul ya, setuju ya. Ada kesalahan kecil ataupun kesalahan besar sesekali terjadi lah gitu ya, dalam bisnis kita, bisnis retail khususnya. Nah tapi kita harus penting nih, perhatikan caranya menangani masalah itu, dengan baik masalah yang terjadi. Contoh, misalkan pelanggan beli barang nih, kebetulan mengalami pasti cacat dong, misalkan ada cacat produksi ya kan. Nah tapi baru tahu nih sudah sampai di rumah, benar gak? Ketika sudah dibeli, sudah bayar gitu, baru cacat. Misalkan deh kamu beli buku pelajaran ya kan, ketika kamu sudah bayar, kamu nggak cek lagi, ternyata ada halaman yang kurang bukunya. Nah bagaimana cara kamu menangani masalah itu dengan baik? Jadi dalam kasus tersebut pelanggan diperbolehkan, sekali lagi, pelanggan diperbolehkan melakukan penukaran barang, sekali lagi ya. Jadi bagaimana cara menangani masalah dengan baik? Pelanggan itu boleh gitu ya melakukan penukaran barang yang cacat itu ya, dan pihak kita sebagai bisnis retail gitu ya harus mengungkapkan permohonan maaf dengan rendah hati ya. Kita minta maaf kepada pelanggan kita dengan baik. Nah itu yang unsur yang penting yang harus diberikan kepada konsumen. Nah kita akan masuk ke dalam karakternya nih, karakter bisnis retail tuh. Nah menurut Berman dan Evan dalam Sujana tahun 2005 mengatakan bahwa karakteristiknya ada beberapa karakteristik bisnis retail. Kamu harus perhatikan. Yang pertama adalah kuantitas yang kecil ya, small enough quantity ya. Jadi ketika kita punya bisnis retail menjual barang dalam porsi yang kecil ya, kuantitas yang kecil ya, barang yang kecil gitu ya, yang cukup untuk dikonsumsi dalam waktu-waktu tertentu. Jadi dengan demikian pemilik sebagai entrepreneur ya, pemilik retail itu, bisnis retail, mendapatkan barang dari supplier dalam bentuk apa? Karton ya, bentuk karton. Tetapi outletnya, sekali lagi, tokonya ataupun minimarketnya akan mendisplay dan menjual suatu produk dalam berbentuk apa? Pecahan per unit atau satuan ya. Jadi dia beli, kita sebagai entrepreneur dia belinya mungkin karton gitu ya, tapi dia jual dalam bentuk pecahan satu-satu ya. Kamu mau minum susu misalkan ya kan, satu kotak ya kan, nah boleh dijual dalam pecahan, kuantitas yang kecil. Nah yang kedua, karakter bisnis retail apa aja yang perlu kita ketahui. Yang kedua adalah pembelian impulsif atau impulse buying ya. Nah bisnis retail itu memang menyediakan barang dalam jumlah yang banyak, betul ya, tentu juga bervariasi ya, sehingga apa, ada pilihan-pilihan yang lain ya, pilihan yang banyak untuk apa, konsumen
bisa memilih bebas, ya kan? Nah, konsumen tuh sering kali nih, kita nih, kalau kamu sebagai konsumen, sering kali kita memutuskan pengen beli barang nih, ya, yang sebenarnya tuh tidak ada dalam list kita, bener gak? Kamu pengen misalkan kemana, minimarket, ya kan? Tapi tidak ada yang di list belanja, daftar belanja kalian, tapi kalian beli, ada tuh tiba-tiba, ya. Awalnya mau beli misalkan minyak gitu ya, atau misalkan apa, sabun, tapi tiba-tiba kita beli misalkan ada teh gitu ya, ada kopi, teh kotak misalkan, atau minuman yang segar-segar, ya. Tiba-tiba kita ngambil itu tuh, barang itu. Nah, pilihan yang banyak itu dan harga yang justru ditawarkan oleh si retail justru menstimulasi, ya, memancing, ya, pengen ayo beli dong gitu ya. Keinginan konsumen untuk apa? Mengambil barang itu, ya, untuk beli. Contohnya nih, ketika kita lagi belanja di minimarket, ya kan, sekali lagi rencana awal kita cuma pengen beli minyak goreng, mendadak gitu ya, tiba-tiba di daftar nggak ada tuh coklat. Nah, ketika dipajang ada coklat yang enak gitu, atau roti gitu ya, atau minuman yang seger-seger terlihat nih di depan meja kasir, sering kali gitu ya, ada di meja kasir, wah kita langsung pengen ngambil, bener gak? Kita ngambil berapa nih Pak? Oh lagi diskon nih, lagi promo ya. Nah itu karakteristik bisnis retail, itu pembelian impulsif. Jadi kita harus tahu tuh ada pembelian impulsif yang bisa menstimulusnya, memancing kita untuk beli produk tidak sesuai dengan daftar di belanjaan kita. Nah, karakteristik berikutnya adalah kondisi toko. Nah, kita perlu penting nih store condition kita, ya. Hal yang harus diperhatikan dipengaruhi kondisi toko kita adalah lokasi. Betul ya, setuju ya? Kita tuh lebih senang gitu kalau di depan rumah kita ada minimarket, ya kan? Lokasi yang sangat strategis, lokasi yang dekat, efektif tuh. Bagaimana cara penanganan barang itu juga cepat gitu ya. Apalagi tentang kondisi toko itu, misalkan jam bukanya jam berapa, jam tutup jam berapa gitu ya. Baik tingkat harga juga sangat diperhatikan, layoutnya juga ya, cara pasang dia layout itu, rak-raknya, rak toko gitu ya, itu juga sangat diperhatikan, strategis, harus strategis sekali ya. Kebersihan itu sangat penting dijaga ya. Lalu kalau bayangin sebagai konsumen datang gitu ya, lagi hujan besar gitu kan, tiba-tiba becek gitu kan, orang injak dari luar, lumpur gitu kan, tanah masuk ke dalam minimarket kamu, hasil apa? Toko kamu jadi kotor, coklat semua, betul ya? Nah, kondisi toko harus perlu diperhatikan, ya, bersih, dan juga pencahayaan. Coba bayangkan kalau kamu masuk ke minimarket tapi gelap-gelap nih, lampunya merah semua gitu ya, lampunya bukan putih terang tapi merah. Nah itu bayangkan ketika kamu masuk ke toko seperti itu, kamu kayak apa ya, horor ya, serem ya, menyeramkan. Nah itu penting sekali karakteristik bisnis retail, kamu perhatikan dalam kondisi toko itu ya. Nah kemudian kita juga masuk ke dalam, perhatikan dalam jenis-jenis retail. Banyak sekali jenis-jenis retail yang ada, kita bahas ya satu persatu. Tetap sabar, perhatikan, menarik nih. Kenapa? Siapa tahu suatu saat nanti kamu ya akan membuka bisnis retail ini. Yang pertama adalah paradigma bisnis retail yang disebut dengan bisnis retail tradisional. Nah ini seringkali ketemu di pasar nih ya. Paradigma retail tradisional ini merupakan apa? Pandangan menekankan apa? Pengelolaannya justru retail dengan menggunakan konvensional ya, jadul ya, tahun jebot gitu ya istilahnya ya, tradisional ya. Nah semua pengelolaannya tuh kurang berfokus lah, cara pelayanannya juga ya, kebutuhan dan keinginan konsumennya ya. Seperti gambar tuh di sana ya, ada pasar tradisional, semuanya pengelolaannya menggunakan pendekatan, sekali lagi, jadul ya, konvensional. Nah ada juga paradigma bisnis yang disebut dengan bisnis yang kedua, bisnis modern. Nah ini udah lebih masuk ke era-era kita nih ya. Paradigma retail modern justru menekankan bagaimana pengelolaan retail menggunakan pendekatan modern ya. Nah konsep pengelolaan retail itu apa ya, lebih menekankan kepada apa nih, aspek justru apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya, apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan konsumen sebagai sasarannya, pasarnya. Jadi perlu diperhatikan nih, pasar modern itu lebih apa yang kalian butuhkan, semuanya ada di dalam pasar modern ya kan, kita lihat gitu. Nah yang ketiga, kita masuk bedanya apa sih, perbandingan paradigma retail
antara tradisional dengan modern. Yang pertama kita lihat baik-baik ya di gambar tabel berikut ini. Ya, retail tradisional itu ada proses tawar menawar. Jadi kalau kamu ke pasar pasti ada tawar menawar. Berapa Bu harga singkongnya? 10.000 Bah. Ya. Oh, minta kurang ya 7.000. Nah, itu ada tawar menawar. Oke, nah bedanya di modern tidak bisa, ya, nggak bisa tawar menawar karena apa, harganya sudah ada jelas di barcode, ya kan, ditempel. Jadi kalau kamu ke pasar modern, retail modern, oke, ya, misalkan seperti apa Carrefour, Hypermart, gitu ya, ada harga ditempel, kamu nggak bisa tawar tuh, nggak bisa, Mbak, bisa nggak 2.000? Nggak bisa, ya. Itu yang pertama bedanya ya. Yang kedua bedanya apa sih? Lokasinya. Kondisi toko itu tidak jadi pertimbangan deh. Lokasi nggak penting di mana aja ya kalau tradisional. Oke. Nah tapi kalau justru modern harus tepat sesuai dengan segmen pasar dan kenyamanan berbelanja. Tentunya harus di pusat keramaian ya kan. Nah kalau misalkan yang tradisional, silakan monggo aja, kalian nggak usah pentingin lokasi, oh mesti harus strategis ramai dan segala macam gitu ya, karena tidak terjadi pertimbangan-pertimbangan khusus kalau di tradisional, bebas ya. Nah yang ketiga apa bedanya? Fasilitasnya seadanya ya. Kalau perlu buka rumah misalkan di depan garasi, silakan monggo, pakai meja cukup, jual singkong ya kan, boleh apa aja, nggak perlu yang bagus-bagus. Tapi kalau retail modern nggak bisa, harus ada konsep yang jelas swalayan itu seperti apa polanya. Malah kamu lihat gitu ya, retail modern tuh semua hampir mirip konsep swalayan, baik rak-raknya, self-service-nya, bagai pengambilan sendiri gitu ya, semua harus jelas ya, ada rak-rak khusus, ada fasilitas, ruangan ber-AC dan segala macam. Yang udah masuk nih ke yang keempat, nomor 4 ya, bagaimana menggunakan konsep non self service ya. Nggak bisa, dia mesti diambilin sama si ibunya ya, Bu singkong berapa Bu, sekilo ya. Nah yang ngambil si ibunya sekilo. Tapi kalau di retail modern harus dilengkapi fasilitas-fasilitas khusus, AC, kalau perlu ada lift, kalau perlu elevator, tempat parkir dan segala macam, minimal parkir motor ya. Nah itu penting. Nah yang kelima bedanya apa? Kalau di tradisional itu pengelolaan stok barangnya itu tidak terkontrol ya. Jadi apa, stok-stoknya kadang ada, kadang barang itu singkong ada tapi ubi nggak ada ya, stok itu nggak terkontrol. Tapi kalau di modern harus ada stoknya ya, ada sistem inventory-nya, harus ada simpan di gudangnya. Meskipun di luar di rak itu ada 10, tapi di gudangnya juga ada 10 ya, pengelolaan, ada stok ya, stok barang. Jadi itu perbandingan ya, paradigma bisnis kita harus pahami. Nah kita juga pahami juga ya dasar-dasar hukumnya. Nah ini penting nih, meskipun kita tidak perlu mengingat atau menghafalnya, tapi kita harus tahu ada dasar hukum yang mengelola hukum bisnis retail. Yang pertama kita terkait bisnis retail ini ya, pertama undang-undang, pasti undang-undang nomor 7 nih tahun 2014 ini tentang apa? Perdagangan retail modern. Jadi kalau kamu mau menjalani usaha atau bisnis retail modern, toko swalayan harus mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2014. Dan yang kedua adalah peraturan presiden ya, PP nomor 112 tahun 2007 ya, tentang apa? Penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan ya, tadi termasuk toko modern ya kan. Nah yang ketiga apa? Peraturan PP juga nomor 39 masuk lebih tahun yang baru tahun 2014 ya, tentang apa? Daftar bidang usaha yang tertutup dan juga bidang usaha yang terbuka ya, dengan ada syarat-syaratnya di bidang usaha termasuk penanaman modal. Kemudian juga ada lagi peraturan perdagangan menteri ya, Menteri Perdagangan nomor 9 nomor 70 ya kan, tahun 2012 tahun 2013 ya kan. Nah tentang apa? Waralaba, tentang jenis usaha toko modern ya, tentang juga terakhir adalah penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan juga toko modern ya, yang tadi, serta perubahan dari Permendak nomor 56 ya. Nah tahun 2014 kita harus paham aja ya, tahu ada peraturannya, ada undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, ada peraturan presidennya ya, bahkan ada peraturan menteri perdagangan. Kita harus pahami. Nah kita mulai masuk nih, mulai penasaran nih,
apa aja sih termasuk jenis-jenis bisnis retail yang ada ya. Nah, kita lihat yang masuk bisnis retail di Indonesia itu sangat berkembang dengan sangat-sangat pesat, betul ya, dengan beragam macam-macam. Nah, para pengelola justru perlu memahami karakter ya. Kita harus memahami karakter juga, targetnya siapa yang akan membelinya sebagai konsumen ya kan, yang akan kita layani dengan cepat, dengan tepat ya, agar keputusan yang diambil dapat memajukan bisnis retailnya justru ya. Nah, tentu tadi sudah diatur tadi dasar hukumnya, ada peraturan presiden yang nomor 112 tahun 2007 tadi ya, tentang penataan. Jadi diatur semua pembinaan pasar tradisional dan juga pusat perbelanjaan, bahkan sampai toko modern. Nah, ada beberapa jenis-jenis bisnis retail yang ada ya. Jadi beragam sekali itu jenis retail modern. Contohnya yang pertama hypermarket atau superstore namanya ya. Nah, hypermarket itu menggunakan konsep ya pertokoan yang besar ya, pertokoan yang besar, misalkan ya wujud yang baru gitu kan dari supermarket ya. Nah, tadi ya supermarket. Jadi hypermarket itu menyediakan berbagai kebutuhan lengkap, mulai dari kebutuhan kita makan ya, pakaian, alat-alat kecantikan. Sekali lagi, ini hypermarket itu bukan merek ya, bukan nama brand, tapi jenis retail modernnya bentuknya hypermarket ya. Ada supermarket, dia hypermarket ya. Jadi dia lengkap, jual semua kebutuhan makanan, pakaian, alat-alat kecantikan, semuanya, alat-alat rumah tangga lah ya. Nah, makanya contohnya disebut apa? Ada Giant, ada Hypermarket, ada Carrefour dan Hypermart ya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, yang kedua, nah ini ya hypermarket contohnya. Yang kedua ada supermarket nih. Nah, ini level yang kedua, supermarket yang lebih kecil ya dari hypermarket. Nah, supermarket ini menjual apa? Menjual produk primer ya, atau produk-produk utama seperti makanan, daging, produk-produk makanan lainnya. Makanya ini lebih tidak lengkap gitu ya daripada hypermart. Kenapa? Karena dia hanya menjual produk-produk primer saja, produk pokok saja gitu ya. Makan, minum gitu kan, serta pembatasan penjualan terhadap produk-produk non-makanan seperti kesehatan nggak ada tuh, produk-produk kecantikan nggak ada, tapi mungkin dibatasi kalau ada ya, sekalipun ada dibatasi, tidak lengkap. Nah, contohnya Superindo. Kalau kamu pernah tahu ya, kalau dekat rumah ada Superindo, nah itu dia supermarket. Ada Giant supermarket, ada juga Alfamidi tuh di gambar ini, ada Alfamidi. Jadi ini menarik nih, kenapa luas area operasinya itu tidak terlalu besar. Tadi kalau hypermart itu harus lebih dari 5.000 meter persegi. Tapi kalau supermarket ini nggak perlu lah 5.000 meter persegi, paling 1.000 lah ya, 1.000 meter persegi sampai 5.000, oke, sudah cukup ya. Itu yang level yang kedua, jenis retail yang kedua. Nah, jenis retail yang ketiga adalah minimarket nih. Nah, minimarket ini menjual produk kebutuhan ya, pokok primer, dengan area yang justru penjualannya relatif lebih kecil ya. Jadi minimarket itu menjual beraneka ragam barang dan makanan, tapi transaksinya yang menekankan adalah menggunakan mesin kasir ya, point of sale disebutan dengan itu ya, dengan menerapkan sistem swalayan. Contohnya Alfamart, Indomart, Ceria Mart ya. Jadi istilahnya setiap pembeli itu dapat ngambil barang itu sendiri yang diperlukan, kemudian kita bayar di kasir. Itu makanya minimarket tuh. Kalau kamu suka ke Alfamart, ke Indomart, itu kalian ngambil sendiri barangnya, kamu antar ke kasir ya. Itu sebutannya. Jadi mesin kasir atau point of sale ya. Jadi area ini nggak harus besar tadi ya. Kalau tadi supermarket itu 1.000 sampai 5.000 tadi ya kan, ada Superindo dan segala macam. Sekarang ini minimarket ya paling kira-kira 100 meter persegi hingga 1.000 lah, cukup ya. Nah, itu. Nah, level yang keempat adalah department store ya. Nah, jenis yang keempat ini department store. Nah, jenis usaha ini, department store ini menjual sekali lagi berbagai variasi macam-macam produk ya, dan menyediakan berbagai layanan. Layanan apa aja sih? Ada customer service tentu ya. Kalau kamu ada department store pasti ada ketemu yang namanya customer service, dan juga tentu ada salesnya, tenaga sales counter yang berdiri ya kan. Nah, itu sangat penting. Tiap-tiap bagian punya aktivitas promosi yang berbeda-beda. Kadang ada diskon 50%, kadang ada buy one get one ya kan, beda-beda jenis-jenis
promosinya. Bahkan pelayanannya pun juga berbeda-beda, pengawasannya pun juga berbeda-beda, terpisah ya. Dan biasanya dikepalai oleh buyer ya. Apa itu buyer? Buyer itu bukan pembeli ya. Buyer itu adalah kepala departemen store yang bertanggung jawab, ada tuh ya, ada kepalanya. Departemen store yang bertanggung jawab pemilihan produk, baik masalah promosi juga personal. Mereka, kamu lihat nih, kadang-kadang kalau udah mau misalkan udah masuk ke liburan apa Idul Fitri, misalkan liburan apa Natal, pasti ada diskon besar-besaran. Nah, yang menentukan siapa itu kepala departemen store. Dia bertanggung jawab semua pemilihan produk. Makanya ada kadang harganya bisa lebih murah ya, 79.000 misalkan gitu ya. Ketika bisa itu lebih murah, bayar buy one get one, tapi bayarnya yang lebih paling murah misalkan harganya. Jadi harus yang gratisnya itu adalah harga yang lebih murah daripada 79.000. Nah, itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah buyer, departemen store ya, kepala departemen store yang bertanggung jawab dalam pemilihan produk, masalah promosi, dan juga sekali lagi personel pegawai staff. Kamu lihat ya, dalam menciptakan ada citra toko masing-masing itu konsisten tuh ya. Jadi ada manajemen pusat yang menetapkan kebijakan-kebijakan produk apa yang bakal dijual di departemen store ini, harganya berapa, bulan ini harganya berapa, kadang kalau di Natal harganya berapa, harga jualnya berapa, rentangnya gitu ya. Jadi manajemen pusat itulah yang justru bertanggung jawab keseluruhan program periklanan di koran gitu ya, di televisi ya, bahkan ada misalkan boleh pakai kartu kredit ya kan, boleh cicilan gitu ya kan, kalau dia mau buka cabang baru, itu semuanya dilayani oleh itu ya, manajemen pusat. Jadi kita harus perlu tahu nih ya, nanti kita akan bahas, saya akan ceritakan lebih jauh nih tentang departemen store ya kan. Kenapa departemen store itu fokusnya pada penyediaan produk-produk itu justru kebutuhan apa? Sandang ya kan, kebutuhan sandang konsumen, seperti produk pakaian lebih banyak gitu ya, pakaian, celana, sepatu, sandal, topi, tas, jaket, handuk, apapun, koper ya, kosmetik, banyak sekali nih ya, keperluan wanita atau juga keperluan rumah tangga juga bisa ya, tapi jumlahnya terbatas ya kan, nggak banyak. Misalkan perkakas gitu ya, atau spring bed, kasur ya, apalagi itu banyak sekali ya. Contoh departemen store apa nih, kamu sudah lihat ya, Matahari ya, Pasaraya, Ramayana, pokoknya yang menjual sekali lagi berbagai variasi produk ya, penting ya. Nah, nanti saya akan ceritakan nih, menariknya pengalaman saya ya kan, pernah menjadi sebuah agent khusus gitu ya. Nanti saya akan jelaskan nanti ya, tidak melalui video ini. Nah, yang terakhir nih, bukan terakhir ya, dua terakhir, ada yang disebut dengan convenience store ya. Jadi khusus retail ini, bisnis retail ini buka 24 jam nih. Yang menarik, kamu kalau mau datang bisa anytime, 24 jam ada terbuka ya. Jual produk apa? Ready to eat ya, siap dimakan. Kalau kamu lihat itu ada 7-Eleven, kalau kamu pernah tahu ya, ada 7-Eleven ready to eat ya, snack, roti, makanan. Ada Lawson, ada Family Mart ya, ada Circle K. Jadi banyak sekali, itu disebut dengan convenience store ya, 24 jam. Nah, biasanya convenience store ini biasanya dijadikan tempat kumpul-kumpul, hangout ya, komunitas tertentu kumpul di sana. Kenapa? Disediakan wifi di sana, enak kan? Nah, ini yang terakhir nih, yaitu sebuah specialty store ya, menjual apa? Khusus produk yang tidak dijual di tempat-tempat umum. Misalkan contohnya apotik ya, peralatan optik melawai ya kan, kimia farma, apotik, software, itu dia ya. Jadi salah satu special store. Nah, kamu bebas nih, kamu mau pilih banyak macam jenis-jenis retail yang ada ya kan. Tapi tunggu dulu, kita harus tahu dulu tujuannya ya, fungsinya, perannya apa aja dari bisnis retail. Tujuannya harus tahu, harus jelas tujuan bisnis retailnya ya. Jadi aktivitas dalam bisnis retail antara lain dari pengemasan produk, sekali lagi di packing ya, dengan dalam bagian yang lebih kecil, kemudian dicek lagi persediaan produknya. Oke. Kemudian disediakan lagi bantuan kepada pelanggan yang ingin cari produk yang diinginkan. Itu tujuan bisnis retail ya. Dikemas produknya, bagian yang lebih kecil, kemudian dicek persediaan produknya ya, dan kemudian ada memberikan bantuan kepada pelanggan yang ingin cari produk yang diinginkan. Nah, menurut Wex gitu ya, ada tujuan penjualan eceran.
ya. Eceran retail, penjualan eceran retail itu apa aja sih tujuannya? Yang pertama adalah menyediakan pilihan yang variasi sesuai dengan keinginan konsumen. Sekali lagi ya, tujuan ada eceran itu, retail itu kita menyediakan semuanya variasi sesuai dengan kebutuhan keinginan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan apa? Penawaran produk dan jasa, tentunya pelayanan dalam apa? Unit yang paling kecil ya, sehingga memudahkan konsumen beli sesuai dengan kebutuhannya. Kalau konsumen misalkan si A cukup beli satu, dia cuma boleh ambil satu, nggak apa-apa, karena kan dia memberikan penawaran barang dan jasa. Si B butuhnya 5, ambil 5, silakan ya, pokoknya dalam unit yang lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah menyediakan penukaran nilai tambah dalam produk atau ready exchange of value ya. Nah, yang keempat, mengadakan transaksi dengan para konsumen. Itu selalu, sekali lagi ya, tujuan adanya bisnis eceran ini ya, retail. Nah, tujuan perdagangan eceran atau retail, sekali lagi ya, perdagangannya sekarang, tujuan perdagangannya menurut Sujana ya, ada berbagai macam tujuan perdagangan eceran atau retail ya. Yang pertama adalah sebagai perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Jadi si A ini sebagai konsumen akhir nih. Nah, kamu sebagai perantara nih, tujuan kamu berdagang di bisnis retail, kamu sebagai perantara antara distributor tentunya dari produk pabrik, tidak langsung pada konsumen, tetapi bisa langsung ke bisnis retail. Yang kedua adalah penyimpanan beragam jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Jadi intinya si konsumen itu pengen beli barang tapi nggak disimpan di dalam rumahnya, yang simpan adalah si bisnis retail itu ya. Makanya dia berdagang ya, tujuan perdagangan dia punya bisnis itu. Yang ketiga, tempat pertimbangan bagi konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi bisa pilih-pilih nih, dia kalau mau beli makanan bisa di tadi ya, convenience store yang buka 24 jam. Kalau dia mau lebih besar lagi, dia bisa pergi ke Carrefour, Hypermart, dan segala macam ya. Yang keempat, sekali lagi, penentu eksistensi barang dari manufacturer di pasar konsumen ya. Nah, sekarang tadi sudah tahu tujuannya. Sekarang kita harus tahu fungsinya dulu ya. Fungsi bisnis retail itu apa? Jadi retail punya fungsi untuk apa? Meningkatkan produk dan jasa yang ditawarkan atau dijual pada konsumen ya. Sekali lagi, fungsinya adalah meningkatkan produk dan jasa ya, yang ditawarkan atau dijual kepada konsumen. Jadi selain itu, retail itu berfungsi memudahkan distribusi produk ya, dari pabrik ya kan, kemudian distribusi produk dari produsen kepada konsumen. Istilahnya sebagai perantara tadi ya kan, fungsinya memudahkan. Nah, fungsi lain apalagi sih retail bagi produsen gitu ya, dan juga konsumen. Yang pertama nih, perhatikan ya di kolom yang warna biru. Yang pertama adalah menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Saya setuju ya. Jadi fungsinya adalah menyediakan berbagai macam produk dan jasa, ada providing ya, providing assortment ya. Jadi kita sebagai konsumen atau pelanggan ya selalu punya pilihan banyak ya, pilihan sendiri terhadap berbagai macam produk yang ada ya kan, dan jasa-jasa yang kita butuhkan. Mereka boleh pilih. Jadi pelaku kita sebagai entrepreneur di posisi sekarang, kita sebagai pelaku bisnis ya, bisnis retail, kita berusaha untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan ya. Lu butuh apa? Nah, saya siapin. Jadi di dalam bisnis retail itu saya siapin berbagai macam kebutuhan konsumen berupa produk dan jasa tentunya tadi ya, providing ya, baik sisi aneka jenisnya, mereknya gitu kan. Misalnya kalau kamu pengen jual speaker semua G speaker gitu kan, tapi ada aneka lagi gitu ya, mereknya bebas gitu ya, menyiapkan berbagai macam merek ya. Itu tujuan fungsi dari bisnis retail ya. Makanan, produk kesehatan, dan lain-lain ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memecah breaking gitu ya, breaking box ya. Jadi memecah itu artinya apa sih? Memecahkan beberapa ukuran ya. Jadi memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil. Nah, yang akhirnya menguntungkan produsen dan juga konsumen. Kenapa? Karena jika yang sebagai produsen yang memproduksi barang, dia memproduksi barang dan jasa dalam ukuran yang besar, harga barang juga akan menjadi semakin tinggi ya kan. Nah, padahal konsumen tuh pengennya beli butuh barang yang nggak mahal ya kan, tidak dalam jumlah yang besar ya kan. Kita nggak butuh speaker 1000 biji ya kan, 1000 buah, 1000 speaker nggak bisa, kita nggak perlu gitu kan, kita cuma perlu satu gitu. Dan juga harganya juga cari yang paling relatif lebih murah, betul ya. Jadi dengan kata lain,
konsumen tuh lebih menginginkan untuk beli barang secara ecer, benar nggak? Kau pengen beli barang secara satuan, benar nggak? Ya kan? Nah itu. Jadi dia memecah fungsinya di bisnis retail ya. Jadi dengan kata lain tuh retail itu berperan dalam menawarkan produk tersebut dengan jumlah yang kecil, ya, kecil disesuaikan dengan kebutuhan si konsumen ya, kebutuhan kita secara individual maupun juga rumah tangga ya kan, keluarga gitu ya. Nah bagi produsen itu justru peran retail, bisnis retail itu sangat penting. Kenapa? Akan menguntungkan dari segi biaya pemasukan, biaya pengiriman ya kan. Nah itu sangat sangat perlu diperhatikan. Ya, yang ketiga, perusahaan penyimpanan persediaan. Nah, setuju ya, sebagai holding inventory. Jadi, kita sebagai bisnis retail dapat memposisikan diri itu sebagai apa? Yang menyimpan stok, ya kan? Yang produsen memproduksi barang, kemudian yang simpan siapa? Kita, bisnis retail. Simpan stok atau persediaan dengan ukuran yang lebih kecil tadi ya, sekali lagi ya. Jadi nggak harus dalam jumlah yang besar, ya kan? Dalam hal ini pelanggan tuh akan lebih diuntungkan. Kenapa? Karena ketersediaan stoknya itu pasti terjamin ada, karena ada disimpan ya kan, jadi inventory kan gitu ya. Jadi fungsi utama retail itu adalah mempertahankan justru inventarisnya ya, sudah ada, jadi produknya harus ada tersedia. Makanya kenapa kamu lihat di hypermart, supermarket ya kan, Carrefour itu barangnya banyak banget ya kan. Sekali misalkan lebaran parcel gitu kan, minuman ya, kalau mau kirim itu sirup ya kan, snack gitu kan, pasti banyak tuh. Coklat deh, misalkan kita mau Valentine gitu ya, coklat sekali banyak ya, bertumpuk-tumpuk ya kan. Nah itu mempertahankan inventaris justrunya tersedia, jadi konsumen tuh merasa tenang, ada nih pasti tersedia gitu ya ketika mereka menginginkan. Yang keempat adalah penghasil jasa, providing tadi ya, sekali lagi providing service sekarang. Nah, jadi justru keberadaan kita sebagai bisnis retail itu memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh produsen. Lebih mudah lah ya. Nah, justru harus lokasi yang strategis lah, ya, lokasi retail yang strategis itu semakin mendekatkan produk kita dengan konsumen ya kan. Jadi semakin tadi dengan pusat keramaian, maka si konsumen bisa menikmati tuh produk-produk dari produsennya, ya kan. Contohnya nih, ketika bisa menawarkan berbagai macam pelayanan jasa, yang lainnya juga tersedia gitu kan. Ada cicilan kredit gitu kan. Sehingga konsumen jadi punya stimulus ya, memiliki bisa punya produk handphone dulu nih ya nggak, bisa cicil ya kan, bisa cicil. Kita nggak perlu bayar dulu ya kan. Nah, mereka menyediakan penghasil jasa itu harusnya ya, menawarkan sistem pelayanan jasa lainnya ya kan. Jadi punya barang lebih dulu baru kita bayar kemudian. Nah itu ya. Yang kelima, terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa tentu ya, bisa increasing product and service value. Jadi si customer ini membutuhkan retail. Kenapa? Karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap dengan harga yang lebih rendah. Jadi pembelian salah satu barang ke retail tersebut akan menambah justru ya nilai-nilai barang tersebut kepada kebutuhan konsumen. Nah ini sangat menarik ya. Itu adalah fungsi bisnis retail. Nah, kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan bisnis retail. Apa saja sih kelebihannya ya? Kita harus tahu nih kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kelebihan bisnis retail itu kita masuk ya kelebihannya ya. Yang pertama modalnya. Modalnya relatif kecil. Ya. Tapi keuntungan besar. Kelebihannya. Modalnya kecil, untungnya besar. Yang kedua, umumnya retail ini, bisnis itu pasti lokasinya strategis. Contoh, dekat dengan tadi pusat keramaian ya, dekat dengan tempat-tempat wisata misalkan ya kan, pasti ada deh ya kan. Tempat wisata pasti ada Indomart, ada Alfamart, pasti ada ya kan. Penduduk misalkan ada apartemen ya kan, hotel, pasti ada depannya ada Alfamart, ada ya di bawahnya lah ya, pasti ada lokasi terdekat ya. Terminal bus, kantor, di kantor pasti ada misalkan ada ini ya, retail ya kan. Nah itu pasti. Kemudian yang ketiga, hubungan antara kita sebagai peritel ya, peritel itu ada yang punya bisnis retail ini dengan pelanggan itu cukup dekat. Kenapa? Komunikasinya dua arah secara langsung tuh, maupun juga tidak langsung ya. Dengan cara apa? Promo ya kan. Promo buy one get one, promo 50%, pasti langsung datang ya kan. Dekat tuh, hubungannya dekat dengan konsumen. Dengan promo-promo yang ada,
dapat kiriman SMS, dapat kiriman WA gitu ya, dapat kiriman email dan segala macam. Ada promo-promo, langsung pelanggan datang ke bisnis retail kan. Yang keempat, yang terakhir, penjualan secara retail. Retail itu menjangkau semua kalangan. Setuju ya? Mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya, mau kaya, mau miskin, mau sedang-sedang lah, semua kalangan menjangkau ya. Sebagian pelanggan itu melakukan pembelian itu justru secara ecer. Kenapa? Karena dia bisa beli satu ya, ringan ya kan, menghemat anggaran keluarga. Itu kelebihannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk bahas ke kekurangannya. Apa sih kekurangannya ya? Ada dong, kalau ada kelebihan ada kekurangan. Yang pertama, pengelolaan toko retail tuh dengan skala kecil kurang diperhatikan. Kalau skala kecil ya kurang diperhatikan. Kenapa? Karena ada anggapan bahwa toko retail ini secara skala kecil itu didirikan hanya untuk kepentingan pribadi, yang punya tuh pribadi gitu ya, sebagai tambahan pendapat atau ngisi waktu lah ya, nggak ngapa-ngapain. Contohnya warung-warung kios kecil, ya nggak? Kios-kios kecil, warung-warung, kalau kamu lihat cuma beli roti harganya 500, harganya 1000, pernah ya ada di warung-warung kecil ya kan. Nah, itu biasanya cuma buat ya nambah-nambah uang jajan lah ya, ngisi waktu luang. Nah, itu seringkali pengelolaannya kalau dalam skala kecil, sekali lagi, kurang diperhatikan ya. Yang kedua, administrasi. Nah, ini pembukuannya kurang nih ya, kita seringkali kurang nyatat jurnal ya, jurnal umum, laba rugi ya kan. Bahkan nggak sangat diperhatikan oleh peritel nih, bahaya nih ya. Biasanya administrasi itu biasanya berisi catatan persediaan barang, ngestoknya berapa banyak ya kan, jenis barangnya apa aja yang dijual. Jadi kalau kamu tanya nih warung-warung kecil, ada nggak barang apa aja dijual, ingat nggak? Cuma berdasarkan ingatan doang ya kan, hutangnya berapa gitu kan. Tapi ada sebagian peritel yang tidak membuat neraca juga ya, laporan laba rugi, semuanya perubahan modal, semuanya pendapatan tidak dikelola dengan baik. Itu kekurangannya. Kekurangan yang terakhir, promosi usaha tidak dilakukan dengan maksimal. Setuju ya? Seringkali kalau merasa kita retail gitu, ada kali tidak maksimal dalam promosi. Kenapa? Karena sebagian kita sebagai punya bisnis retail, anggapan produk dan jasa yang ditawarkan sudah selalu dikenal. Kenapa? Karena kita belinya dengan produk-produk yang sangat-sangat terkenal, misalkan Tenggo gitu ya. Pasti kan orang udah tahu, Indomie, orang kan udah paham ya, orang udah kenal. Nah, seringkali dari segi faktor promosi usaha seringkali diabaikan gitu ya. Lokasi retail yang sudah strategis menganggap ngapain sih, ya, rame kok, saya di bawah apartemen yang ada 10.000 pengunjung, sebelahnya kampus, depannya apalagi tempat wisata, lengkap banget ya, nggak perlu saya promosi seringkali gitu ya. Menjadi tidak penting tuh agenda promosi yang ada ya. Nah gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke faktor penentu bisnis retail. Ada tuh apa faktor-faktor yang menentukan bisnis retail itu apa aja sih? Pertama, kita harus tentukan dulu produknya. Oke, kita harus tentukan dulu produknya. Ketika kita pemilihan produk atau jasa yang tepat, itu merupakan langkah yang paling awal, yang paling tepat untuk melakukan bisnis retail. Jadi kalau kamu mau bisnis retail, ingat, produknya harus tepat ya. Penentuan produk juga dapat dilakukan dengan cara apa? Menganalisis kelebihan dan kekurangannya, serta minat konsumen terhadap produk. Jadi kita harus tahu nih, apa sih minat orang tuh, konsumen, kepada suatu produk. Jadi hasil dari analisis itu memberikan informasi akurat nih bagi kita sebagai pengusaha ya, pebisnis retail gitu ya. Prospek pasar itu apa nih yang akan dimasuki, produk apa aja yang dibutuhkan sebenarnya, yang diharapkan oleh target pasar. Kita harus tahu betul ya, prospeknya gimana ya. Jadi banyak produk yang beredar tuh di pasar, pasti banyak ya enggak. Nah, tapi kita nggak bisa jual semua. Kita harus tahu produk-produk apa aja yang bakal laku. Contohnya misalkan gula misalkan. Gula tuh ada banyak merek ya. Ada Gulaku, gula lagi, gula pasir, yang Indomaret dan lain-lain. Banyak merek lain-lain ya kan. Nah, jadi banyak yang produk yang beredar di pasar justru tentu akan mempengaruhi perkembangan bisnis kita, bisnis retail. Jadi keberhasilan bisnis retail itu akan tergantung dari variasi produk yang disediakan. Nah, penentuan produk yang tepat pada bisnis retail itu akan memudahkan mencapai target pasar. Ya, contohnya nih, kita retail membuat produk yang diminati oleh pasar menggunakan merek-merek yang berlabel, misalkan merek-merek toko. Nah, produk yang ditawarkan hanya tersedia di toko itu aja. Ya, dengan harga yang lebih bersaing, justru lebih murah, sehingga konsumen tuh akan ingat
akan mempertimbangkan untuk melakukan pembelian di sana gitu ya. Seperti apa? Indomaret. Nah, jadi apa-apa ingatnya Indomaret, Alfamart gitu ya. Jadi menggunakan label merek, label toko. Wah, ada nih pasti di Indomaret lah gitu ya. Ada nih pasti di Alfamart lah. Ya. Jadi akan mempertimbangkan pembelian. Ya. Kemudian kita perhatikan dengan lokasi usaha. Lokasi usaha itu adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari, setuju ya? Nah, ketika kita menentukan lokasi, beberapa hal yang harus dipertimbangkan apa? Jarak yang dekat dengan konsumen, sekali lagi harus banyak keramaian, kerumunan gitu ya. Jarak yang dekat dengan konsumen, aman bagi tokonya ya kan, dan mudah administrasinya gitu ya. Dalam mendirikan bisnis retail tentu jangan yang susah-susah ya kan, yang menghambat kita. Jadi lokasi retail yang sangat strategis itu akan mendatangkan justru banyak yang beli ya, konsumen datang beli, ingat kita ya. Tapi kalau kita salah memilih lokasi akan merugikan kita. Ya, kalau kamu salah memilih lokasi akan merugikan kita. Oleh karena itu ada hal-hal yang kita harus perhatikan nih dalam memilih lokasi. Apa saja? Banyak. Saya akan jelaskan. Yang pertama, harus terlihat visible ya. Harus ada diketahui, dilihat, oh ada toko ini toh ya, ada Indomaret atau ada Alfamart toh oleh calon konsumen. Yang pertama, harus terlihat bentuk fisik tokonya ya. Yang kedua, lalu lintas yang padat, heavy traffic ya. Harus ada ramai ya, kerumunan gitu ya. Bukan karena corona, bukan, nggak usah khawatir, tapi harus ramai gitu ya. Justru harus banyak didatangkan orang-orang gitu ya. Lokasi usaha ini dekat dengan pusat aktivitas tempat-tempat orang. Sekali lagi tadi, di bawahnya apartemen, di atasnya apartemen, di sampingnya hotel misalkan, di depannya sekolah atau kampus, ya di belakangnya tempat wisata. Atau traffic, heavy traffic banget ya. Aktivitasnya tempat itu lalu lalang yang banyak sekali, mendatangkan banyak konsumen. Sekali lagi ya. Nah, yang ketiga ada arah pulang ke rumah. Ini paling menarik nih, direction to home. Itu artinya apa? Ketika konsumen mau pulang ke rumah, ketika bisa mampir ke Indomaret, mampir ke Alfamart, mampir ke mana lagi ya kan, Lawson gitu kan. Jadi calon konsumen akan melakukan kegiatan belanja selesai melakukan kegiatan utamanya ya. Ketika kamu sudah selesai sekolah, sudah kamu selesai kerja, misalkan orang tua kalian pasti akan berbelanja sekali mampir deh ya ke situ ya kan, ke retail kita pulang kerja atau pulang sekolah ya. Yang keempat, fasilitas umum atau public facility. Tadi sekali lagi ya, penyedia fasilitas umum seperti toilet ya. Kalau kamu dekat toilet umum gitu kan, kalau rest area di tol ada toilet gitu kan, biasanya ada tuh ya, retail kecil, mesin ATM pasti ada tuh yang dekat-dekat itu ya. Yang menarik apa? Calon konsumen untuk melakukan pembelian tadi ya. Sekali lagi impulsif, masih ingat ya, impulsif buying ya, pembelian yang sebenarnya nggak direncanakan ya. Oke, itu fasilitas umumnya. Kelima, biaya akuisisi atau acquisition cost ya. Jadi kita harus melakukan apa ya, studi kelayakan dia dari segi keuangan untuk apa, memutuskan pemilihan lokasi yang tepat tuh. Biaya akuisisinya berapa sih gitu ya. Kemudian berikutnya ada peraturan perizinan, tentu harus kita perhatikan. Kenapa? Tidak mendirikan kita pada lokasi yang tidak peruntukan usaha. Harus diperhatikan ya. Jadi kalau kamu mendirikan retail tapi itu bukan untuk lahan, itu bukan untuk usaha, misalnya lahan untuk perumahan saja, nah itu kamu bahaya. Harus ada izin ya, peraturannya. Kemudian ada aksesnya. Akses yang mudah itu akan menarik calon sebagai konsumen ya, untuk melakukan pembelian di toko-toko kita ya. Sekali lagi, infrastruktur juga penting ya, harus dapat menunjang kenyamanan pelanggan ya. Jangan tanahnya itu kadang tinggi kadang rendah, kadang tinggi kadang rendah, harus rata infrastrukturnya ya kan, harus menunjang gitu kan ya. Tiba-tiba harus naik tangga, tiba-tiba harus turun tangga, mana enak kalau belanja kayak begitu ya kan. Jadi harus benar-benar infrastrukturnya diperhatikan. Kemudian apa lagi? Potensi pasar yang tersedia ya, captive market. Jadi penetapan lokasi yang dekat dengan pelanggan justru akan meringankan usaha ya, dalam mencari pelanggan. Kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu cari-cari, nggak perlu pakai effort yang itu ya nggak. Potensi pasar yang tersedia. Kemudian ada legalitas ya, legality. Jadi harus bebas masalah hukum. Jangan sampai tiba-tiba kamu membangun bisnis retail tiba-tiba bermasalah ya, ada hukum yang terjebak di sananya ya. Oke. Nah, itu beberapa pilihan. Nah, sekarang kita harus memperhatikan harganya ya. Harga adalah suatu nilai barang dan jasa atau jasa ditentukan dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang atau jasa milik seseorang ya. Sekali lagi, jadi harga adalah nilai suatu barang ditentukan dengan apa? Sejumlah uang
yang senilai dengan barang itu, ya, milik perusahaan atau seseorang. Nah, harga merupakan satu variabel penting ya ketika memasarkan. Dalam pemasaran itu akan mempengaruhi hasil penjualan dan juga tentunya akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, bagaimana cara tujuan penetapan harga? Jadi tujuan penetapan harga itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah menetapkan laba maksimum. Yang pertama ya, ketika ada jual, ada beli, harga barang itu biasanya ditentukan oleh penjualnya, ya. Ya, penjualnya ya, ditentukan oleh penjualnya. Sekali lagi ya. Kemudian ditawar oleh pembeli, ya kan? Tadi singkong berapa? 10.000, penjual yang menetapkan. Ditawar sama pembeli 7.000. Nah, hal ini dilakukan apa? Karena penjual ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, pada harga barang mungkin saja 5.000. Makanya ketika ditetapkan 10.000, dia pengen menetapkan laba yang paling maksimum. Kalau ditawarkan 7.000 masih tetap dapat laba, ya kan? Nah, itu. Yang kedua, mencegah atau mengurangi persaingan. Jadi tujuan kita menetapkan harga itu adalah mencegah, mengurangi persaingan. Jadi ketika kita menetapkan harga yang bersaing justru gitu ya, yang lebih murah dapat menarik lebih banyak konsumen, itu pertama, ya kan? Selain itu menyediakan pelayanan di bidang lain terkait produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen setiap harinya terhadap retail. Oh, retail Indomaret nih, wah harganya pasti murah deh. Alfamart, wah pasti harganya murah. Ya, jadi bisa mengurangi persaingan. Yang ketiga, memperbaiki dan mempertahankan pangsa pasar, ya. Sekali lagi, buat kita bisnis retail yang kecil-kecil gitu ya, yang dengan keterbatasan kita, kemampuan kita, justru penentuan harga adalah langkah yang baik untuk apa? Mempertahankan usaha retail kita, ya. Harga kita jangan mahal-mahal di harga retail yang lain gitu ya. Yang tepat yang bisa mempertahankan market share kita supaya kita dapat pasar ya, supaya kita dapat pembeli. Dan yang terakhir tentu kita harus bisa menarik calon pembeli ya. Ketika kita menetapkan harga, kita bisa menarik calon pembeli ya. Nah, hal ini dilakukan dengan cara apa? Menetapkan harga yang lebih rendah justru dibandingkan dengan produk pesaing. Sekali lagi, untuk produk-produk tertentu dan menaikkan harga produk-produk yang lainnya. Sekali lagi, ya kan? Wah, harga ini kita harus lebih murah daripada toko sebelah, retail sebelah, istilahnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita menetapkan harga? Kita tanya-tanya dong ya. Gimana sir? Tanya. Bagaimana cara menetapkan harga? Ada 5 cara, 5 tahap. Ya, 5 tahap dalam prosedur penentuan harga. Menurut siapa? Si Basu swasta ya. Nah, kita caranya gimana? Ada 5 ya dalam prosedur penentuan ya. Penentuan harga. Yang pertama adalah mengantisipasi permintaan terhadap produk. Ya. Yang kedua, kita mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan. Oke. Jadi pertama mengantisipasi permintaan terhadap produk, kita harus tahu ya berapa banyak. Jangan-jangan kita harga yang murah nanti banyak yang mau beli ya kan? Permintaannya banyak, barangnya kita tersedia nggak? Ya enggak. Nah, kita harus antisipasi gitu. Yang kedua, mengetahui lebih dahulu reaksinya, persaingan seperti apa. Kita kasih harga 10.000, misalkan reaksi toko-toko sebelah gimana? Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menentukan? Menentukan market share dulu. Mau berapa? 70%, 80%. Yang keempat, menentukan strategi harga untuk mencapai target pasar. Dan yang terakhir, kita harus mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Ya, jadi gimana strateginya penetapan harga retail yang mudah ya, pembeli untuk melakukan pengontrolan harga. Yang pertama, melakukan harga tetap untuk periode waktu tertentu. Jadi maka kamu lihat nih ada waktu-waktu tertentu harganya tetap tuh. Dan memberikan variasi harga sesuai dengan tingkat permintaan konsumen. Tiba-tiba banyak yang beli, harga naik, ya kan? Nah, yang kedua, penetapan harga ganjil. Kadang kan juga gitu ya, harganya ganjil tuh. Kadang 14.999.000 ya, atau 14.999 ya, itu gitu ganjil ya. Ketiga, menetapkan harga jual lebih rendah dibandingkan penjual lain. Itu strategi ya, strategi. Yang keempat, penetapan harga paket. Nah, kadang-kadang beli paket minyak dapat sabun, misalkan gitu. Minyak dapat kecap deh ya, minyak, kecap gitu. Nah, itu paketnya lebih murah misalkan. Ya kan? Beli minyak 20.000, beli kecap 10.000, jadi total kan 30.000. Tetapi kalau kamu beli paket minyak sama kecap
dapat harga 28.000. Nah itu seringkali strategi juga, salah satu strategi ya kan, supaya orang bisa belinya dengan cepat. Kemudian harga bertingkat ya, harga bertingkat itu diberlakukan untuk apa, produk yang punya banyak model ya, harganya beragam ya kan. Nah itu tuh sangat sangat penting kita lakukan untuk apa, menarik lebih banyak pembeli ya. Oke, kita masuk ke dalam suasana toko nih, belum bosan ya. Suasana tokonya paling penting nih. Kenapa? Suasana toko itu perlu kita bangun kenyamanan semungkin gitu ya, nyaman mungkin supaya konsumen tuh ketika lagi belanja tuh enak deh gitu ya. Berapa hal yang perlu kita perhatikan? Tiga hal yang perlu kita perhatikan supaya pengunjungnya merasa nyaman, enjoy. Yang pertama eksterior ya. Eksterior itu paling penting ya, ketika kita menginformasikan harga produk yang ditawarkan, itu akan membentuk citra baik positif terhadap seluruh tampilan toko itu, eksteriornya. Nah interiornya nih menyangkut estetika toko ya, desain ruangan WC-nya di mana, mesinnya, kasir di mana, rak-raknya di mana, desain ruangannya gimana, tata letaknya gimana, itu sangat diperhatikan. Dan yang terakhir nih, pramuniaga ya, ada ramah ya kan, bisa tegur sapa, selamat siang Bu, selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu, informasi bantuan yang diberikan juga, cara bicaranya baik, sopan, dan tentu suasananya juga harus bersahabat. Nah itu harus kita perhatikan dengan baik-baik ya. Kemudian promosi ini sangat menarik, promosi, karena promosi itu merupakan salah satu usaha untuk apa, kita memperkenalkan produk kita yang kita jual ya. Produk kita banyak dilakukan oleh usaha baru agar dapat mencapai target yang diinginkan ya kan. Dengan media promosi itu harus selektif ya, sesuai dengan tujuan promosi apa ya, berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah pada bisnis retail tidak semua produk harus pakai media promosi, sekali lagi ya, tidak semua produk harus diiklankan, dipromosikan ya. Media yang diperlukan sebaiknya disesuaikan dengan apa, karakternya, targetnya, sesuai yang ditujunya. Nah contohnya media promosi dengan biaya yang terjangkau, contohnya misalkan apa ya, gampang ya, pakai brosur ya, buletin produk, katalog. Nah itu apa, bisa kita lakukan ya. Tujuan promosinya apa? Tujuan promosi dalam bisnis retail yang pertama adalah memperkenalkan ya, memperkenalkan produk dan jasa, tentunya mutu kita harus ketahui oleh konsumen. Yang kedua, kita harus kasih tahu nih kegunaan manfaat produknya apa pada orang lain. Yang ketiga, kita memperkenalkan ada produk baru loh, itu tujuan promosi. Yang keempat, kita bisa menginformasikan program-program promo apa saja nih yang ada nih, penjualan yang sedang kita lakukan, sedang jalankan. Ya, itu tujuan promosi. Oke, kemudian bagaimana kita bisa mengelompokkan media promosi? Ada macam-macam. Yang pertama adalah media cetak ya. Media cetak itu apa ya? Media itu statis ya, nggak bergerak ya, yang berisi pesan-pesan cuma tulisan doang, gambar doang, foto doang gitu ya. Tulisan, gambar, foto. Nah jenis media cetak kok banyak macam ya, koran, surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain, brosur itu juga termasuk media cetak ya. Itu kelompok yang pertama. Yang kelompok yang kedua, media elektronik. Nah ini paling sering disukai ya. Kenapa? Karena bentuknya adalah apa, endorsement gitu ya. Kalau misalnya thank you ya, saya baru dikirimin nih sebuah makanan misalkan, enak banget, legit banget, wah kalau kalian mau pesan di sini silakan ya, hubungi ke Instagramnya. Nah itu dia endorsement gitu ya. Sponsorship, nah itu dia iklan partisipasi, iklan masyarakat di TV ya, jingle, sandiwara dan lain-lain. Itu semua ada di TV ya, TV, radio, internet, dan segala macam media sosial ya, sosmed. Yang ketiga, media luar ruangan. Apa itu media luar ruangan, Sir? Ya, media luar ruangan tuh biasa dipasang di luar ya, tempat-tempat yang terbuka, outdoor ya, di pinggir jalan tuh, pusat-pusat keramaian tuh media luar ruangan ya. Di bus ya, kalau kamu lihat sekarang di mobil tuh, di Grab ya kan, di apa, di Gokar gitu kan, ada tuh di dalam itu kan, ada tuh ya, ada di atas mobil ya kan. Nah itu bahkan kan ada LED ya, mobil berjalan ya kan, iklan berjalan. Nah jadi di luar ruangan apa saja, misalkan baliho, spanduk-spanduk ya yang gede-gede gitu ya, pilih saya gitu, beli, jangan pilih yang lain gitu kan. Balon raksasa, kalau kamu pernah lihat ya kan, ada balon raksasa terbang-terbang di atas, tapi di lokasi itu aja. Panel bus tadi ya sudah saya jelaskan. Nah itu sebagai salah satu contoh media di luar ruangan.
Nah yang terakhir nih, media lini bawah. Media lini bawah apa sih? Media ini paling kecil, minor ya, digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Biasanya paling ya tempat-tempat terkecil ya, ada 4 macam media yang digunakan. Misalkan contohnya pameran direct email, misalnya ada pameran apa, ada pesannya, ada gambarnya, itu media lini bawah ya. Point of purchase atau kalender, kamu lihat di kalender kan ada iklan-iklan ya, perusahaan ini kopi misalkan gitu kan. Tanggal bawahnya tanggalan, di atasnya ada produknya gitu kan. Nah, itu adalah media di bawah ya. Nah, dan terakhir kita harus perlu ketahui kebijakan pemerintahnya ya tentang bisnis retail. Jadi suatu saat kamu menjadi seorang entrepreneur mau punya bisnis retail, kamu harus tahu ini. Bisnis retail di Indonesia itu sangat berkembang, sekali lagi pesat, bisa mengancam juga kehidupan bisnis tradisional yang di pasar ya. Nah, kebijakan pemerintah sangat berperan menjaga eksistensi juga pasar tradisional ya, supaya tidak menghambat juga keberadaan adanya pasar modern. Sekali lagi ya, tidak menghambat pasar modern retail. Makanya ada peraturan presiden nih, saya ingatkan, tahun tahun 2007 nomor 112 ya, merupakan dasar hukum bisnis retail yang harus kita ketahui. Operasional yang diatur dalam Permendak juga sama 53 2008 tentang penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan juga toko modern perlu kita pahami, kita tahu betul ya. Ketika suatu saat nanti kalian punya bisnis retail, kalian tidak dipersalahgunakan ya. Saya senang berbagi hari ini melalui video pembelajaran, mudah-mudahan kita menjadi semangat. Minggu depan kita akan lebih menarik lagi nih, kita akan bahas lebih detail, lebih dalam lagi bagaimana cara kita mengelola manajemen bisnis retail yang baik ya kan. Bisa apa saja sih bisnis retail dengan skala usaha, jenis kepemilikannya gimana gitu ya. Bahkan kita bagaimana sih teknik memasarkan bisnis retail ya. Kita akan pelajari lagi video pembelajaran selanjutnya. Salam entrepreneur.